Nah pada saat itu tuh mungkin si Adeden tuh ngobrolnya tuh ke teman-teman cowoknya. Dia tuh bilang dia mau naik gunung ada tujuan tertentu. Si Adeden tuh udah agak mulai ngomong, nanti bilangin ya ke nyokap gua kalau gua gak bisa balik. Gak tahu sebab akibat asal muasalnya dia kepikiran buat ngelontarin omongan itu. Nurut aja. Turun Dia turun dengan bermodalkan senter, headlamp doang. Gitu, turun sendiri dan akhirnya yang hilang pendaki ini. Gimana? Karena informasi terakhir sebelum kita pulang dari base camp tuh memang belum ketemu. Dan kita kan sempat ada komunikasi sama pihak base camp untuk 2-3 hari setelah pendakian. Kita nanyain infonya, ternyata belum ada. Pencarian tetap dilakuin, tapi nggak ada titik terangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, di malam kali ini kembali kita menghadirkan seorang narasumber pendaki perempuan yang memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Gede nih. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh dia dan rekan pendakiannya. Dan gue penasaran banget apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Kak Vina. Malam Bang. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Dari Cianjur Kak ya? Iya, aslinya Cianjur. Oh, oke, jauh banget ya Cianjur ya? Iya, lumayan. Berapa jam kemarin? Kalau kemarin sekitar 8 jaman lah. Itu udah pakai transportasi umum nih. Oh, oke. Tapi terima kasih banyak nih Kak ya, udah mau datang dan berbagi kisah pengalaman pendakian, dan sini banyak banget pelajaran-pelajaran yang bakal bisa kita ambil nih ya dalam cerita di malam kali ini. Sempat mengalami kejadian yang di luar nalar di Gunung Gede. Betul, ya. Sempat kepikiran gak sih bakal terjadi hal yang seperti itu? Gak pernah kepikiran dan gak sempat kepikiran. Pikirannya buat have fun gitu. Buat seneng-seneng, buat nyari keindahan. Udah, negatifnya tuh kita ilangin semua. Ternyata dan justru itu yang terjadi. Hal negatifnya. Oke, ini kan pendakian di tahun 2022 ya. Betul. Dan sekarang di tahun 2026. Hampir 4 tahun pendaki ini berarti tidak diketemukan. Tidak. Dan kita tuh benar-benar hilang kontak, hilang komunikasi. Cuman sempat berkomunikasi 2-3 hari ke pihak base camp. Setelah itu blank, udah. Anjir, penasaran banget ya gua apa yang bakal lo cerita di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Jika tidak siap. Jadi gini Bang, dulu tuh awal tahun 2022 lah, aku tuh baru maba gitu, lah, mahasiswa baru yang masih pelangak-pelongo nih, nggak tahu ini apa. Adalah setelah ospek tuh kita bikin organisasi. Organisasinya tuh ada internal sama eksternal. Kebetulan di situ aku ikut yang eksternalnya, karena kalau internal wah berbau kampus lagi nih gitu. Mau coba explore di eksternal lah gitu. Nah, kalau dibilang eksternal banget juga enggak gitu kan. Itu kayak namanya Himapala lah, Himpunan Mahasiswa Pencinta Alam. Dan kebetulan ada beberapa teman-teman yang baru aku kenal ikut juga. Yang mana saat itu kayak FOMO nih, anak FOMO nih gitu. Belum tahu nih kayak diajakin ayo masuk Himapala, nanti kita bisa naik gunung. Nah disitulah baru aku merasa tertarik, ada ketertarikan dari pengajakan
waktu aku di organisasi itu sampai ke naik gunung kurang lebih jangka waktunya 2 mingguan lah. Aku masuk organisasi, di situ barulah dijelasin kayak gini. Nah, baru tuh eksekusinya tuh setelah 2 minggu, aku mau keberangkatan naik gunung. Itu tuh di organisasi itu sebenarnya kurang lebih ada sampai 30-40 orang lah yang masuk di organisasi. Cuman kalau untuk naik gunungnya mungkin 10-15 orang. Karena kan nggak semuanya bisa gitu kan, katanya kayak aku nggak kuat nih gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu ini harus dari mana dulu nih kalau naik gunung. Modal aku tuh ya udah ikut, terus semua peralatan disiapin. Makanya aku tertarik di situ. Kan kalau misalkan sekarang masih banyak kayak open trip yang kita tuh yang penting punya budget bisa ikut. Kalau dulu ya udah mahasiswi gak punya budget tapi pengen gratisan. Nah itu yang menampungnya tuh organisasi. Nah, udahlah dari situ kita pendakian tuh dimulai pemberangkatan dari kampus. Sekitar abis zuhur lah jam 1-an. Kita naik mobil bareng-bareng, itu udah difasilitasin dari organisasi. Ya udah kita sebagai anggota ikut aja, terima beres peralatan semua, mungkin peralatan pribadi yang udah dikasih tahu sama ketuanya kayak harus bawa ini. Jadi udah kita bawa yang seperlunya aja, sisanya ditanggung sama mereka. Kampus pertama aku salah satunya ada di Sekolah Tinggi Cianjur. Jadi jaraknya tuh sekitar 3-4 jaman lah. Udah kita jalan sampai ke base camp. Kita tuh waktu dulu di base campnya tuh base camp Abah Anwar. Kalau dulu tuh aku ingetnya itu. Berarti jalur Putri ya? Aku lewat Putri. Nah, baru sampai base camp, disuruh istirahat, makan dulu gitu kan. Karena memang mau mulai pendakiannya tuh besok. Jadi kita tuh berangkat hari Kamis siang, terus mau mulai pendakian tuh di Jumat pagi gitu. Karena niatnya mau nge-camp. Nah di situ ya udah istirahat sampai malam gitu kan, tukar cerita dulu kalau naik gunung harus ini kayak tukar cerita sampai jam 11 jam 12 kita istirahat, subuh kita dibangunin sekitar jam 4-an kita dibangunin, terus abis itu kita prepare lah karena pendakian tuh sebenarnya kita mulainya dari jam 7:30 naiknya tuh via Putri. Itu tuh ya udahlah biasa, apalagi cewek kan harus siap-siap nyiapin make up kayak gitu, badan ini itu. Nah mulai pendakian tuh ya udah kita mulai dari 7:30 dari base camp Abah Anwar. Aku yang pada waktu itu emang ngeblank banget nih, gimana sih ngedaki tuh gitu kan. Gambarannya tuh ya udah ketika ngelihat orang-orang di atas udah seneng-seneng foto-foto, yang aku pikirin tuh senengnya, nggak tahu nih trekkingnya gimana. Kebetulan waktu itu ceweknya cuma bertiga. Sisanya cowok. Dan yang 2 cewek ini tuh itu cutting aku, namanya tuh Kalisna sama Kalulu. Nah kalau untuk Kalulu dia salah satu cewek yang udah pernah naik gunung itu. Dan jadi di 10-15 orang ini tuh yang baru, yang udah sering naik gunung cuma 2. Si ketua ini yang cowok namanya tuh Adeden sama Telulu. Jadi sisanya kita nggak tahu. Belum pernah sama sekali. Gitu. Di 10-15 orang tuh ya udah mereka ngejagain sisanya. Yang baru pengalaman cuma 2 itu. 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah di situ kita berdoa. Abis berdoa kita mulai melanjutkan perjalanan lah pelan-pelan nih. Aku juga agak kurang inget banyak ya untuk kayak ini di mana. Cuman ini pos 1 kita rehat di sini, pos bayangan ini gitu kan. Nah, dari situ udah kita jalan sekitar 10 menit, berhenti dulu sampai di pos 1 lah. Sampai di pos 1 ini ada salah satu teman aku yang cewek ini tuh bilang kalau si ketua organisasi ini tuh si Adeden itu ngomong gini, udah ngerasa capek. Biasanya sih gue selalu kuat ya, karena gue udah biasa naik gunung ini. Kegede tuh udah hatam lah, udah sering, bukan baru sekali 2 kali. Dia udah ngerasa ngeyakinin diri dia kalau dia tuh bisa, tapi dia capek. Nah, pada saat itu kita tuh disuruh rehat dulu di pos 1 lah gitu kan. Walaupun ya berjarak lah, laki-laki kadang di seberang kita di seberang sini, ya udah kita nurut aja. Katanya berhenti dulu karena si Adeden ini tuh lagi capek, udah mulai capek lah.
Nah pada saat itu tuh mungkin si Adeden tuh ngobrolnya tuh ke teman-teman cowoknya. Dia tuh bilang dia mau naik gunung ada tujuan tertentu, bukan semata-mata ya udah buat organisasi, buat naikin organisasi, buat ngidupin organisasi, enggak. Nah dari situ kita ngelanjutin perjalanan pelan-pelan. Tapi di pos 1 mau naik lagi ke atas, udah mulai hujan, rincik-rincik lah, yang kita tuh bawa beban sendiri gitu. Dan yang lainnya contohnya kayak 13 orang ini tuh belum pernah pengalaman naik gunung. Yang 2 doang, jadi kan kayak kewalahan. Ini ngeluh, aduh ini udah gak kuat nih, kaki udah sakit, karena licin juga kan. Nah pas udah mau naik ke atas tuh udah licin, terus udah hujan makin deres, banyak yang mulai ngeluh. Aduh kalau misalkan sampai pos 2 udah udah capek banget, mending turun deh. Mungkin gak salah-salahan, tapi ngerasa kok ini udah ngeluh sih. Ini kan baru di pos 1, ini baru mau masuk pos 2, kenapa udah ngeluh gitu. Nah mungkin karena temen aku yang ini belum ngerasain. Jujur karena aku juga gak kenal semua gitu loh. Karena kita ketemu di organisasi, kayak beda jurusan, kayak gitu. Jadi ketemu di organisasi, tahu-tahuan, ya udah say hi doang kenalnya gitu. Nah pada saat di pos 2, mulailah beneran yang kayak hujan makin deres. Ketua sama si Adeden ini sama Teh Lulu tuh salah-salahan berdua. Kayak habisnya sih harusnya kemarin tuh ngajak rekan kita gitu, bukan malah sok bisa. Ini kita megang 13 orang gitu. Gimana kita cara ngehandle-nya gitu. Kita 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Yang lainnya belum pernah. Mereka tuh pengen ngerasain indahnya alam. Kalau kayak gini siapa yang repot? Jadi mereka berdua nih, Teh Lulu sama Adeden yang salah-salahan tuh. Menurut Adeden ya, dia bisa kok gitu. Tapi menurut Teh Lulu ya nggak bisa. Oke, berjalan lagi kayak paling selang 5 menit kita berhenti. Yang ini ngeluh, temen yang satu ngeluh karena capek, yang satu lagi ngeluh karena pegel gitu kan, atau keberatan sama tas carrier-nya. Nah, sampai pada mau masuk pos 3 deh, aku yang ngerasain. Tapi ngerasainnya tuh bukan yang cuman pegel atau berat gendong tas. Aku ngerasa perut melilit. Melilitnya tuh oke, kalau perempuan kan mohon maaf PMS gitu kan ya. Tapi aku mikir lagi, aku harusnya PMS tuh masih 2 minggu 3 mingguan lagi. Kalau misalkan sekarang PMS, ini sakitnya PMS, kayaknya gak mungkin deh. Kayak gak make sense aja. Masih 2 minggu ke 3 mingguan lagi, kok udah PMS sekarang? Aku masih positif aja nih. Terus sebelum aku naik gunung tuh mama bilang gini, sempat bilang kayak, nanti kalau emang ada kecapean banget atau PMS tengah jalan, mending minta tolong buat pulang aja, jangan dipaksain. Memang kan kita niatnya gak ada jelek sama sekali, tapi kan jangan sampai ngerugiin orang, diri sendiri juga gitu lah. Mending daripada ini waspada aja, mengantisipasi aja gitu, jangan dilanjutin. Nah aku tetap positif aja, walaupun misalkan aku PMS, ya udah, aku nggak ada niat jelek nih. Aku mau lihat alam, indahnya alam tuh kayak gimana. Sampai kita sampai di pos 3 tuh kan hujan udah deres banget, udah nggak bisa ngelanjutin lah, karena mungkin yang bisa ngelanjutin 5 orang, 10 orangnya nggak bisa, nggak kuat, karena licin berat kan gitu. Yang pada akhirnya kita berhenti dulu tuh di pos 3. Berhenti di pos 3 ini, ya Teh Lulu sama Adeden masih tetap cekcok lah kayak gini. Aku nyoba bilang ke Kalisna yang satu ini, temen cutting aku. Aku bilang, Kak, kayaknya perut aku sakit, tapi ini tuh sakitnya tuh bukan yang sakit PMS biasa kalau misalkan PMS. Jadi aku ngerasa ketika darah keluar itu tuh beneran kerasa ditariknya. Biasanya ya kalau perempuan kan lebih ngerti kalau misalkan PMS tuh paling sakitnya di perut atau enggak pusing sama lemes. Tapi untuk mengeluarkan darahnya itu nggak berasa. Tapi tetap pikiran aku positif. Oke, mungkin ini lagi capek nih. Dan Telisna tuh sempat ngasih tahu gini, mau nggak kalau misalkan nyoba dicek dulu gitu kan, bawa pembalut atau enggak. Aku bilang sih bawa, cuman kan mau ganti di mana. Nah, untungnya waktu itu si Telisna tuh bawa slayer lah gitu. Bawa slayer yang udah dipasang di sini lah, di leher dia, di pundak dia. Nyuruh aku buat coba cek gitu kan. Jadi dihalangin sama dia tuh pakai tas sama badan diginiin gitu kan. Aku
ngecek lah gitu. Ternyata bener, memang PMS. Oh. Dan biasanya kalau perempuan tuh PMS hari pertama tuh yang cuman peringatan deh. Peringatan tuh dalam artian sedikit, ngasih Oke. tahu doang gitu. Ngasih tahu doang, warning doang kalau ini PMS nih hari ini. Biasanya banyaknya tuh di hari kedua, ketiga. Bahkan perempuan tuh kalau capek, PMS-nya tuh nggak lancar. Jadi kayak bisa ketunda. Iya. Nah ini malah enggak, kan aku ngerasa lagi capek nih naik gunung gitu, lagi muncak. Kok bisa malah banyak? Banyaknya tuh yang beneran terus keluar. Wah. Gitu. Kan kita posisi serba salah, ini udah di pertengahan gitu. Udah di pos 3, mau turun nanggung, tapi naik bisa nggak ya? Waktu itu nggak tahu si ketua yang cowok si Aden ini tuh nggak tahu sama teman-teman yang lain. Jadi yang mengetahui itu akhirnya Teh Lisna yang ngobrol ke Teh Lulu. Kalau Vina ini PMS gitu gimana nih? Yang akhirnya ya udah selayar itu dipakai buat nutupin dulu. Gitu kan, mau gak mau kan karena hujan deras juga, kalau dipaksain pakai pembalut di sini mau di mana? Nah sampai hujan tuh nggak reda bang, nggak reda. Jadi kita tuh tetap melanjutkan perjalanan setelah Teh Lulu sama si Adeden agak cekcok ini tuh. Aku kan nyambi ngelihat aku bener PMS atau enggak. Ya udah setelah itu kita ngelanjutin perjalanan. Nah, kita ngelanjutin perjalanan tuh, aku juga kurang tahu sih ini tuh udah nyampe pos mananya, karena yang diingat tuh di jalannya aja dan lebih banyak ngerasain sakitnya. Di sini tuh lancar-lancar aja sih, cuman lebih tepatnya tuh banyak berhentinya. Banyak berhentinya itu ya karena faktor memang kita nggak ada yang pengalaman, terus nggak ada persiapan yang olahraga dulu, nggak ada. Kita tuh udah bener-bener ada organisasi selang 2 minggu langsung jalan, ya udah toh jalan gitu. Nggak ada persiapan ini itu, kecuali ya udah bawa diri doang. Kita jalan ya udah kehambatnya tuh orang-orang mungkin udah di atas ya, kita masih jalan selangkah 2 langkah. Dan di sini tuh yang paling drop lumayan parah tuh si Adedennya ini. Justru kita tuh yang notabene tuh belum pernah naik gunung gitu kan, masih menguatkan diri lah karena kita yang takut nyusahin si Adeden sama Teh Lulu yang udah lebih berpengalaman, takutnya jengkel. Ya udah kita tetap maksain gitu kan, enjoy aja, dibawa enjoy. Nah ternyata di situ tuh di perjalanan itu tuh malah si Adedennya yang ngeluh, aduh ini gue nggak bisa ngelanjutin nih. Terus kayak ya udah lanjutin sama Teh Lulu aja ke atas, gue mau pulang. Nah di sini tuh si Adeden tuh udah agak mulai ngomong, nanti bilangin ya ke nyokap gue kalau gue gak bisa balik. Gak tahu sebab akibat asal muasalnya dia kepikiran buat ngelontarin omongan itu. Dia ngomong ke Teh Lulu di depan-depan kita, lu lanjutin ya sama anak-anak yang lain. Gue kayaknya gak bisa, tapi gue gak akan turun. Gue nunggu ada yang jemput aja di sini. Gitu. Itu tuh nggak tahu dia spontan aja karena udah capek, entah halusinasi atau mau hipo. Ya udah dia ngobrol depan kita kayak gitu. Dan kita yang nggak tahu apa-apa kayak kaget gitu. Kagetnya tuh kok bisa, ini dia tuh bukan pertama kali naik gunung. Dan kita tuh ngandelin Teh Lulu sama si Adeden ini. Kalau nggak ada mereka, kita berlindungnya ke siapa gitu kan. Kita nggak tahu nih harus bagaimana di atas, nyampe di atas tuh di mana. Nah dari situ tuh si Teh Lulu marah lah, karena dianya yang jadi ngerasa jengkel. Si Teh Lulu tuh, ini tuh cowok, lu tuh cowok gitu loh. Nah dari situ cekcok, mereka tetap cekcok tapi tetap jalan. Ya udah lanjutin perjalanan gitu kan, sampai nyampe pos 4 udah berhenti yang bener-bener si Adeden tuh ngomong, gue nyerah. Sampai ngomong gitu? Gue nyerah. Gue cuma nunggu ada yang jemput doang gitu. Tapi gue minta tolong nanti bilangin ya ke nyokap gue gitu kan kalau gue gak bisa balik gitu kan. Gue dijagain kok di sini. Gak tahu tuh, dia tuh nggak cerita kayak dia ngerasa kayak gini. Misalkan dia ngerasa, aduh gue ada yang nyamperin nih atau ada yang nemenin. Gak ada. Dia tuh cuma spontan ngomong bilang, gue nyerah, gue mau di sini, gue nunggu dijemput. Tapi gue bakal baik-baik aja gitu. Nah di sini tuh kita yang nggak tahu apa-apa pun ngeyakinin aja kayak jangan gitu jangan gitu. Ini kan bawa banyak orang gitu kan yang nggak tahu apa-apa. Yuk bisa bareng-bareng ke atas
ini kita kan tim gitu kan. Kita bareng-bareng aja pelan-pelan. Kalau misalkan si Adeden ini tuh gak kuat bawa carrier, ya udah gantian sama anak-anak yang lain. Kita nggak keberatan. Sebenarnya mungkin kita nggak keberatan, cuman sama-sama capek sih. Iya. Kita sama-sama capek bang gitu loh. Harusnya mungkin nggak harus dia yang lebih ngerti, tapi kita kerja bareng aja, kita jalan bareng, jalan tim. Beberapa menit tetap aja kita berhenti gitu kan. Nggak ada yang aneh lagi. Dia nggak ada ngeluh lagi. Sampai kita tiba di Surken tuh, udahlah kita tuh tiba di Surken tuh jam 4-an. Dan itu masih hujan. Jam 4 sore? Ya, jam 4 sore. Berhentinya aja 5 menit sekali berhenti. Ibaratnya jalannya baru 5 menit, ngasonya mah 7 menit. Kayak gitu. Udah sore jam 4 tuh kita baru nyampe Surken. Dalam keadaan masih hujan. Dan si Teh Lulu sama si Adeden nggak pernah akur lagi dari situ. Nggak pernah akur lagi. Dan aku yang memaksakan perut sakit dan setiap keluar darah, ya udah ngerasa sembelit, tetap aja maksain. Kalau semuanya diberantemin, siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Nggak akan selesai. Sampai jam 4 kita nyampe di Surken, kita rehat dulu lah. Kita belum tahu si Teh Lulu sama si Adeden tuh mau diriin tenda di mana. Kita mah yang masih FOMO dan nggak tahu apa-apa, manggut-manggut aja, suruh maju, mundur gitu kan. Cuman di situ aku udah bilang, yang penting Teh ini mau bersihin dulu darah, gimana ya gitu. Karena sakitnya tuh yang udah sakit banget, pusing aku nggak ngerasa pusing, lemes enggak. Tapi perut yang sakit sama setiap keluar darah itu yang berasa. Jadi aku tuh memaksakan langkah yang seharusnya berhenti nih, harus berhenti gitu. Tapi tetap dipaksain. Kalau kita ngeluh mulu, yang ada yang depan yang dua Teh Lulu sama Adeden makin jengkel. Udah mana mereka berantem, kita bikin riwah juga gitu kan. Ya udah, mau gak mau aku tetap ngikutin arahan mereka lah. Kita buka tenda tuh mungkin bisa jam 5-an. Nunggu mereka reda berdua. Teh Lulu sama si Adeden tuh. Ya udah kita cuman duduk, minum, disuruh nyemil. Hujan pas udah kita berhenti di Surken tuh, itu jadi rintik-rintik lah, hujannya udah nggak terlalu yang deras banget gitu kan. Kita duduk seadanya, kan ada warung tuh pas udah di Surken ya. Udah kita rehat di situ. Nah dari situ cewek-cewek, aku, Teh Lulu sama si Teh Lisna tuh diem di warung. Sisanya yang cowok yang nyiapin buat diriin tenda lah gitu kan. Di Surken ujung lah gitu. Kita mah nunggu aja karena memang udah nggak kuat. Aku tuh ketika aku gerak, wah ini bocor lagi. Tapi kalau misalkan kita nyuci atau ngebersihin juga nggak memungkinkan karena memang di air mengalir itu orang-orang juga pada ngambil air gitu kan. Ya udah setelah kurang lebih mereka ngediriin tenda tuh sampai maghriban mungkin ya, ada drama ini itu dulu. Tetap Teh Lulu masih agak cekcok lah sama si Adeden tuh. Berdirinya tenda tuh ada 4 tenda lah. Jadi 1 tenda buat perempuan, 3-nya buat laki-laki. Nah, aku kan 1 tenda bertiga kan, karena memang ceweknya cuma bertiga. Setelah berdiri tenda, aku rehat dulu tuh sebentar, karena itu udah maghrib kan. Udah maghrib, kita rehat dulu di dalam. Sakitnya tuh nggak berkurang. Di situ aku yang udah gak bisa nahan. Justru kan harusnya didiemin makin mendingan ya, gitu kan, daripada dijalanin gitu kan, kita sambil jalan. Ini enggak, sakitnya tuh makin berasa banget. Tapi aku belum ngebersihin ini, darah tuh belum dibersihin. Nah waktu itu minta tolong lah sama anak-anak laki-laki yang lain buat ngambilin air lah lebih banyak gitu kan. Jadi aku ngebersihin badan aku lah, itu di belakang tenda yang agak jauhan, di rumputan lah gitu kan, bisa dibilangnya rumputan. Dan mohon maaf kayak celana dalam sama si slayer yang udah kena tembusan ini tuh aku tuh masukin ke plastik. Mungkin bisa 2-3 lapis lah. Karena gak memungkinkan buat dicuci dong. Kayak kita harus nyuci di mana? Karena memang aku udah ada persiapan bawa pembalut nih. Ya udah aku gantinya ke pembalut. Tapi yang sebelumnya kena darah itu aku taruh di plastik. Plastikin, masukin ke tas lah gitu kan. Disimpan rapi-rapi lah gitu. Biar kita bisa bawa pulang, turun bisa dicuci, dibersihin gitu. Pasti niat awalnya juga ya kita berangkat baik-baik, ya pulang mau baik-baik gitu kan. Tapi pas agak maleman setelah aku ganti nih gitu kan,
otomatis aku naruh plastik pembalut ke dalam gitu kan, kayak ada sampahnya gitu kan. Itu tuh nggak nyampe 1-2 jaman aku naruh si mohon maaf kayak celana dalam sama si slayer ini tuh di tas. Nggak ada bang. Nggak ada. Hilang? Iya. Sampai sekarang tuh masih tanda tanya. Beneran tanda tanya. Nggak ada. Kemana gitu. Nah dari situ masih positif, mungkin ada yang bolong nih di bawah tas gitu, kita ngiranya mungkin kayak gitu, atau kayak gak mungkin lah ada yang ngambil plastik kayak gini gitu kan, gak mungkin juga siapa yang mau gitu. Kalau kita mikirnya masih hal yang normal lah, biar energi kita juga positif terus lah gitu kan, kita lagi di alam gitu. Tapi enggak, ini tuh beneran gak ada, dan kita yang cewek tuh gak berani buat ngomong ke si Adeden ini gitu kan, kayak ini kenapa celana dalam yang di plastik gak ada ya? Enggak, kita tuh cuman berpikir bertiga, muter-muterin otak gitu. Otak tuh harus berpikir positif nih, kalau gak hilang sama manusia gak mungkin, harusnya gak mungkin sama yang lain-lain lah. Tapi gak ada. Nah dari setelah gak adanya si celana dalam ini, barulah aku yang ngerasa ada yang gak beres nih ke diri aku sendiri sih. Jadi aku yang ngerasain. Di situ ya udah, pikiran aku juga mulai negatif. Oh gak mungkin nih orang iseng sampai harus ngambil celana dalam gitu, yang berdarah. Gak mungkin gitu. Pikiran aku juga yang jadi negatif. Nah dari situ ya udah, hawa dingin lah gitu. Dan itu tuh sampai malam tuh masih hujan rincik-rincik kan. Hawa dingin tuh aku disuruh rebahan, disuruh tiduran lah gitu kan. Karena memang kita cuma ngemil-ngemil doang gitu kan. Aku juga nggak terlalu yang makan banyak, apalagi malam. Jadi ya udah, aku butuh istirahat nih kayaknya gitu kan. Dan memang rencananya kan besok mereka mau ke puncaknya kan, ke gedenya. Aku emang udah dikasih tahu jangan ikut ya gitu kan. Cewek-cewek gak ikut, ya udah di bawah aja. Jadi besok buat cowok aja. Jadi kalian istirahat aja. Nah sekitar jam 8-an, setengah 9-an tuh aku udah disuruh tiduran. Udah disuruh tiduran, dijaga, aku di tengah, sampingnya Telisna, sampingnya Telulu. Di sini tuh ya udah, laki-laki mah misah aja gitu kan, punya dunia sendiri lah gitu kan. Di situ aku baru tiduran, hawa dingin tuh terus aja, mau dibilang masuk angin, tapi masuk anginnya tuh yang berat banget gitu, berat ke pundak. Aku tiduran nih, aku tiduran 5-10 menitan, oke, tidurannya tuh yang memang masih ngerasain sakit sama pundak berat. Tiba-tiba aku ngerasa si pundak tuh ditidurin, yang berat kayak ada yang nidurin gitu. Oke, di situ tuh ini ada yang tidur ya, kok berat banget. Tapi aku ngomong ke temen aku, ke Telulu ini, Telulu, ini kok pundak aku berat, yang nidurin siapa ya gitu kan. Padahal Telulu sama Telisna tuh ya udah samping-sampingan doang. Dan Telisna tuh sempat ngusapin pakai kayu putih kan gitu kan, ngusapin perut aku. Aku masih sadar, ngerasa ini tuh memang lagi diusap-usap gitu kan, dikasih kayu putih. Tapi tetap, ini kan kita cuma bertiga nih. Harusnya kalau ada yang nyender pun memang kelihatan wujudnya di sini gitu kan, kayak misalkan Telisna atau Telulu ini. Tapi ini enggak. Dan yang nyender tuh tiduran di pundak. Gitu. Aku ngerasa bilang nih ke Telulu, Telulu ada yang nggak beres nih, ini makin berat. Tapi nggak ada apa-apa. Di situ aku ngerasa nggak ada apa-apa. Cuman yang kerasa tuh perut, pundak, sama ada yang nidurin di pundak ini, gitu. Udahlah tiduran sambil ngerasa sakit. Aku sempat merem, buka mata, blank depan aku yang tiduran tuh blank hitamnya tuh yang nggak berwujud, harus ada matanya, hidungnya, enggak. Yang hitam gede gini depan mata. Tapi nggak ada wujud kayak ada matanya, hidungnya, bibirnya, nggak ada. Di situ tuh beneran cuman ngeblank hitam. Aku langsung, kok ini hitam? Gitu. Aku masih sadar, setengah sadar lah, walaupun ngerasa sakit masih setengah sadar. Di situ yang nyaut pertama tuh Telulu bilang, apa nggak ada apa-apa, nggak ada yang hitam, ini tenda biasa gitu, ini tenda biasa. Terus aku tetap ngeyakinin, enggak Teh, ini kok ngeblank gitu, ngeblank beneran hitam gitu,
hitam depan muka aku, depan mata aku tuh hitam semua gitu. Terus tuh kayak, enggak, kamu istighfar katanya gitu kan. Kamu kan memang lagi sakit gitu kan. Aku tuh ditenangin lah di situ. Jangan mikir yang aneh-aneh gitu kan. Semua aman, semua baik-baik aja. Teh Lulu mencoba nenangin lah karena Teh Lisna udah mulai mungkin udah agak capek, mau rebahan gitu kan, tiduran. Jadi yang nanggepin aku tuh di sini si Teh Lulu ini gitu kan. Ya udah aku nyoba merem lagi. Malah aku nggak tahu ini posisinya udah aku merem atau melek. Yang aku ngerasa di sini ada yang nidurin, berubah jadi pocong. Pocong? Iya, tapi aku tuh nggak tahu ini aku mimpi atau mata aku melek. Iya. Tapi pas aku ngerasa merem, kok yang nidurin tuh pocong. Tapi nggak yang ngebisikin apa-apa, nggak yang real, cuman tidur di pundak. Yang kepalanya di sini gitu. Yang kita emang aku nggak tahu, nggak sadar, mungkin bawahnya kemana, tapi kepalanya yang nyender di sini gitu kan. Abstrak aja mukanya gitu kan, yang nggak bisa kita jelasin detail lah gimana. Ini beneran tidur, aku kaget sendiri, kayak wah ini mungkin udah agak nggak sadar gitu kan. Yang di depan mata tuh masih kelihatan ngeblank, aku cuma bisa dengar suara. Di sini tuh, aku dengar suara Teh Lulu ngomong, Pin tenang ya, baca doa, istighfar gitu. Ini nggak ada apa-apa, ini aman. Aku tetap dengar, tapi pandangan aku di depan aku itu ngeblank. Dan itu ketika aku ngerasa meremin mata, yang tidur tuh pocong gitu. Nah disitulah aku beneran nggak sadarnya. Nggak sadar lu? Iya, beneran nggak sadar. Dari setelah disuruh baca istighfar, berdoa, aku ngerasa udah nggak sadar. Dan aku dapat lanjutan cerita ini tuh setelah besoknya aku sadar dari temen aku. Dan memang bener katanya aku nggak sadar. Tapi nggak sadar aku tuh nggak yang cengengesan atau nangis-nangis. Cuman kayak ngoceh-ngoceh. Ini apa sih gitu kan? Kenapa gue ada di sini gitu kan? Gue kan capek gitu kan, gue kan mau istirahat, ngoceh-ngoceh kayak gitu doang, tapi kayak Vin dibangunin nggak sadar, aku nggak sadar. Terus aku tuh ngomong, ini pundak beneran berat, ini pundak berat gitu. Teh Lulu, ini pundak berat, tapi aku nggak sadar ngomong itu tuh, nggak sadar. Sampai beberapa sekitar 15-20 menitan lah, aku ngoceh-ngoceh kayak gitu, aku tidur sendiri. Tapi aku dari diri aku pribadi ya, setelah aku tidurin sama pocong ini, sama ngelihat depan aku yang ngeblank ini, aku udah gak inget apa-apa. Nah tapi dari cerita si Teh Lulu ini, aku tuh ya udah cuman ngoceh-ngoceh gitu doang, 15-20 menitan, sampai yang benar-benar akhirnya aku diam sendiri dan tidur. Teman-teman aku mah gak ada yang tidur. Si Teh Lisna cuma tidur beberapa menit doang, abis itu dibangunin kan buat ngejagain karena takut tiba-tiba ada di luar nih aku gitu kan, keluar tenda gitu kan. Takut ada beberapa hal yang memang gak diinginkan gitu kan terjadi gitu kan. Amit-amit lah, makanya mereka gak tidur. Si Teh Lulu sama Teh Lisna tuh beneran ngejagain sampai pagi. Paginya aku bangun, tapi aku dari situ gak sadar, gak ngerasa ngomong ini, enggak. Sampai pagi aku sadar, aku nggak bisa gerak. Nggak bisa geraknya tuh bukan cuma lemes. Kalau sekarang tuh banyak yang bilang kayak rep-repan. Karena rep-repan tuh digerakin berat. Badan aku memang masih berat. Kalau malamnya aku ngerasa cuma ditidurin gitu kan dan ngelihat ada pocongnya. Kalau ini tuh enggak. Si pocong ini sudah nggak ada. Tapi badan aku yang nggak bisa digerakin. Mau dibilang kayak orang lumpuh gitu kan. Kadang nggak bisa gerak, stroke ini. Itu mungkin yang aku rasain. Yang gak bisa gerak sama sekali. Aku tuh mau ngomong, tapi gak bisa, kayak kekunci aja. Badan mau nyoba digerakin, gak bisa. Itu tuh nunggu sampai kita bangun sekitar 5:30 udah bangun. Aku baru bisa gerak jam 8. Aku melek mah bisa melek, tapi badan, mulut, semua gak ada yang bisa gerakin, gak bisa semuanya. Ya udah teman-teman aku cuman bisa kayak ngasih minuman gitu kan, ngasih minuman dikit-dikit dari botol aqua kayak gitu kan, botol mineral dikasih sedikit-sedikit walaupun mulut aku nggak ngerespon gitu kan, tetap beleberan kemana-mana karena kaku banget. Jam 8 ini tuh
aku gerak sendiri, maksudnya udah dari kaku tuh langsung jadi lemes. Udah, aku ngerasa bisa digerakin nih gitu kan. Aku coba pelan-pelan, iya, tangan, aku nyoba kayak teh, udah bisa keluar suara. Nah, tadinya kan yang cowok-cowok juga mau kegede ke atas tuh dari pagi sebenarnya, karena pengen pulang cepet lah gitu kan, karena banyak yang ngeluh juga. Ini karena nungguin aku dulu, ya udah mereka baru mau ke atas tuh sekitar jam 9-an. Baru mulai ke setelah lu atas. sehat ya. Dan itu tuh cewek-cewek nggak ada yang ikut gitu, cuman cowok doang. Kita cuman nungguin mereka doang nih gitu kan. Kita tuh di atas tuh disuruh camp tuh cuman sampai jam 12 siang, Bang. Jadi sambil nunggu mereka, ya udah aku ngerasa udah ada pulih lah gitu kan, udah ngerasa membaik. Tapi perut enggak, dan si PMS ini tuh berhenti. Yang harusnya tuh hari pertama cuman peringatan ada darah kecil, tapi di hari pertama yang terus keluar nih gitu kan. Dan hari kedua udah hari kedua ketiga nih baru ada lagi. Ini kebalik, hari pertamanya goyor keluar terus, hari keduanya kan masuknya hari kedua besoknya. Iya. Ini nggak ada setetes pun. Kan aku maaf pakai pembalut kan ya. Itu pembalut ganti pas paginya. Setelah itu kan memang harusnya ganti lagi terus sampai sore lah atau siang. Ini nggak ada, dari ngeganti sekali tuh nggak ada setetes pun. Tapi perut masih sakit. Cuman karena darahnya nggak keluar jadi nggak ngerasain sakit lagi. Aku cuman lemes doang. Nah si Adeden ini tuh udah ngomong, ini udah agak nggak beres nih. Kalau dilanjutin niatnya kita mau camp 2 malam. Iya tadinya gitu. Niat pertamanya awal mulanya tuh mau camp 2 malam gitu kan. Pulang Senin lah, Selasa gitu. Nggak apa-apa, orang lagi libur juga ngampus gitu. Ini enggak. Jadi kita jam 12 udah prepare mau turun. Gitu, prepare mau turun, aku udah ditanyain kayak kuat atau enggak. Kalau enggak, carrier dibawain gitu kan. Sebenarnya aku ngomong kuat, cuman ya tetap dibawain lah sama anak-anak cowok. Tetap dibawain karena posisinya masih lemes kan. Tapi PMS sudah nggak ada, lemes doang nih gitu kan. Dan kejadian semalam tuh nggak ada lagi, di pagi hari ke siang tuh nggak ada. Kayak normal lagi, dan cuacanya juga membaik kan, kayak nggak hujan gitu, nggak rincik-rincik. Cerah. Makanya mereka naik ke atas, kita zuhur lah jam 12, setengah 1 mau prepare turun. Itu menurut aku udah, oh ya udah, ini mungkin ujian pertama kali aku naik gunung gitu kan. Tapi di sini aku selalu berdoa, aku kesini niat baik-baik gitu. Jadi dipermudah lah, aku minta tolong kayak jalannya dipermudah semuanya gitu kan. Walaupun aku nggak sampai puncak nggak apa-apa gitu. Aku mau pulang selamat, aku nggak mau sampai orang tua nyariin gitu lah. Aku berdoa kayak gitu. Nah dari situ setelah jam 1-an, setengah 1 kita udah prepare, kita udah copot tenda lah gitu kan. Kita mulai perjalanan buat turun. Sampai pos 4 tuh lancar turun tuh. Kita kan udah fit lagi lah, udah 80% udah lumayan fit nih badan. Kita turun, lancar sampai pos 4. Nggak ada yang ngeluh. Ya udah paling berhenti sesuai ini ketuanya kan, sesuai Adeden yang minta, kita mau berhenti dulu nggak nih gitu kan, nanya ke kita. Ya udah mau berhenti dulu, dan berhentinya sebentar. Aku juga ngerasa lemes tapi masih bisa jalan di situ. Sampai di pos 4 baru ada yang ngeluh lagi nih. Aduh kok capek gitu. Itu tuh dari cowok. Adalah, aku kurang tahu namanya siapa karena kita ketemu di organisasi doang gitu kan. Aduh capek nih gitu kan, kayak pegel gitu. Boleh rehat dulu gak sebentar? Ya boleh dong gitu kan, kita rehat bareng-bareng, kita istirahat sebentar gitu. Kita mulai jalan lah dari pos 4 tuh, turun lagi. Kendalanya tuh tetap di si Adeden. Ini cuaca cerah nih. Si Adeden udah ngomong gini, udahlah sesuai omongan gue yang kemarin, gue gak mau turun. Gue gak mau naik, kemarin gue gak mau naik, sekarang gue gak mau turun. Gue mau ada yang ngejemput gue gitu kan. Lu sekarang kan tinggal turun, lu ajak aja yang lain, lu bawa yang lain. Masa lu gak bisa turun gitu? Ada omongan kayak gitu, tapi depan kita. Gue gak mau turun gitu kan, gue capek gitu kan. Gue nunggu dijemput aja di sini, gue baik-baik aja gitu kan.
bilangin aja kalau gue nggak nyampe turun nih, nggak sampai bawah, bilangin ke nyokap gue ya, gue baik-baik aja di atas gitu. Tapi depan kita, ini tuh yang masih jadi tanda tanya, kenapa harus ngomong kayak gitu? Iya, iya. Ini kita masih perjalanan pulang gitu kan, kita mau naik selamat, pulang selamat gitu. Yang kita contoh tuh yang ini, yang udah pengalaman, karena di sini kita belum tahu apa-apa. Yang lain tuh nggak ada yang tahu gitu. Ini harus gimana, turun gimana, naik gimana. Tapi yang nggak ngeyakinin kita tuh justru si Adeden ini yang udah berpengalaman. Di situ Teh Lulu mulai agak marah lagi dong. Kenapa? Kenapa harus ngomong kayak gitu? Lu nggak lihat sekeliling lu siapa? Lu yang megang ini gitu kan. Lu yang megang ini. Masa lu yang ngeluh, lu yang nyerah, ngeluh mah boleh. Tapi bukan dengan omongan kayak gitu. Gitu. Si Adeden ngomong lah, ngejawab lagi. Ya tapi gue gak bisa turun. Gue udah disenengin sama orang sini. Ngapain? Disenengin? Iya. Gue cuma nunggu dijemput doang. Gitu. Gue cuma nunggu dijemput doang. Kalau gue gak bisa turun, lu kasih tahu nyokap gue baik-baik aja di atas. Nah, Teh Lulu tuh selalu gak suka kalau ada omongan kayak gitu. Ayolah gitu kan. Kita ini tim. Kita have fun nih gitu kan. Kita pengen ngerasain alam gitu kan. Kita pengen foto-foto kayak orang-orang kayak gini. Bukan malah dirusakin dokumentasi. Kita tuh pengennya tuh yang indah-indah. Masa mau dokumentasi kayak gini? Gitu kan. Diem lah si Adeden. Ya udah kita ngelanjutin perjalanan ke bawah. Kita jalan nih gitu kan. Dari pos 4 itu tuh kurang lebih 10 menitan lah. Gak nyampe 10 menitan. Si Adeden itu tuh kepleset. Kepleset? Iya, kena akar lah. Oh. Kena akar. Dia tuh jalan tuh udah yang sempoyongan. Jadi yang ngeduluin tuh Teh Lulu. Paling belakang si Adeden. Oh. Dia kepleset sendiri, kena akar, udah jatuh. Jatuh yang benar-benar jatuh, dia teriak. Si Adeden teriak, udah, gue kan udah bilang gue udah gak kuat. Kenapa harus dipaksain? Gue mau nunggu ada yang dijemput gitu kan. Ada yang mau jemput gue baik-baik aja kalau gue ngelanjutin perjalanan. Kalian yang bakal kenapa-kenapa gitu. Kita yang nggak tahu apa-apa kaget dong. Kenapa gimana nih gitu. Tanda tanya besar di otak kita. Kenapa gitu? Ada apa gitu? Ya udah kita balik ke belakang. Kita ngerumunin si Adeden ini. Ya udah dia tuh bisa bangun tuh sama pendaki lain dibantuin. Jadi kan memang masih lumayan rame kan pada waktu itu. Nah di sini ada 2 pendaki yang tektokan. Mereka baru turun tuh, mau turun, dia yang mijitin lah gitu kan, ngurutin. Tapi ngurutinnya tuh kita udah nunggu di pos 4 mau ke pos 3 tuh udah lumayan lama bang, udah mau sejam setengahan. Ya udah kita si Teh Lulu sama si Adeden tetap ngoceh, kita nungguin. Bingung mau gimana? Ya orang ketuanya ini, masa kita jalan sendiri gitu kan. Si Adeden ngomong gini, udah tuh 5 orang jalan duluan ke bawah, ngikutin rombongan lain aja gitu, ngikutin kelompok lain 5-5 aja gitu kan, kayak jalan turun, gua selamat, gua nggak apa-apa, lu amanin yang lain gitu kan. Kata Lulu tuh, kalian nih, kayak dia nyebutin nama nih 5 orang, udah lu turun, lu ikut sama yang lain. Ya kita kan berangkat bareng, masa pulang masing-masing gitu. Ya enggak dong, kita tetap tungguin. Kita tungguin di situ, tapi dia tuh tetap kekeh dengan pendirian dia. Gua mau di sini, gua nunggu ada yang jemput, gua baik-baik aja gitu. Kalau kalian kekeh, kalian yang ngebaik-baik aja. Justru kalau kita turun sendiri, maksudnya rame-rame cuma 13 orang, 14 orang, siapa yang menjadi yang lebih tua buat ngedepanin gitu kan, ketuanya gitu kan. Kita nggak tahu jalur, sekali baru naik masa turun langsung hafal gitu. Teh Lulu pun kewalahan lah kalau harus megang 13 orang. Belum ada yang ngeluh capek, pegel, pusing gitu kan. Ya mau gak mau kita tetap nemenin lah, kita tim ini, kita bareng nih. Kita nungguin tuh beneran berjam-jam sampai ketemu malam bang. Beneran ketemu maghrib. Ketemu maghrib tuh masih jalan pos 4 ke pos 3. Dengan ocehan-ocehan dia, tentang wasiat-wasiat dia, kayak gue minta tolong ya nanti kalau misalkan gue gak nyampe rumah, bilangin ke nyokap gue kalau gue di sini aman, baik-baik aja. Gue cuma minta tolong nanti
bapak gua jangan sampai tahu kalau gua hilangnya di gunung gitu kan. Di sini ada yang seneng sama gua soalnya gitu kan. Gua nggak bisa, gua udah disuruh tinggal di sini. Bolak-balik aja omongan dia tuh sampai ketemu maghrib tuh. Sebenarnya kita juga nggak ngerasain ya dia beneran yang keplesetnya tuh nggak bisa jalan atau enggak, tapi dia tuh nggak mau nyoba, nggak mau berdiri. Jadi kita tuh minggir tuh di situ tuh, minggir semua nungguin dia yang ngoceh-ngoceh, adu bacotan sama si Teh Lulu ini. Sampai akhirnya beneran kita turun semua. Dia ditungguin sama pendaki lain. Si 2 pendaki ini dia beneran nungguin si Adeden. Jadi si pendaki lain ini tuh mungkin lebih tahu ya gitu kan, karena dia katanya warlock lah di sana gitu kan, makanya dia tektokan juga, nitipin pesan lah sama kita, ya udah turun ikut rombongan lain gitu kan, karena memang masih agak rame, tapi minta tolong kalau udah ada sinyal hubungin tim evakuasi gitu kan, hubungin tim evakuasi, ini udah nggak bisa dibawa jalan gitu kan. Nggak tahu dianya yang nggak mau nyoba buat berdiri karena memang nggak mau berdiri sama sekali, ya udah dia tuh cuman ngoceh-ngoceh balik lagi ke situ kalau dia nggak mau pulang lah gitu kan. Mau sampai kapan kita dengerin dia gitu, kata si pendaki yang 2 ini tuh, ya udah mending turun ikut rombongan lain dengan selamat, nanti kalau udah ada sinyal gitu kan di tanah merah yang di bawah tuh biasanya udah mulai agak ada sinyal lah gitu kan, hubungin tim evakuasi gitu kan. Di situ kita nurut karena posisinya udah maghrib, udah mau gelap lah gitu kan, ini hutan gitu, pepohonan semua, jarak pandang kita udah terbatas gitu. Ya udah kita turun, nurut kita. Nurut. Kejadiannya tuh ya trouble-nya tuh di sini, di si Adedennya. Kita turun alhamdulillah lancar. Kita baru bisa ngabarin ke tim evakuasi itu setelah konfirmasi ke base camp, ke pihak base camp. Jadi kita tuh fokus biar bisa pulang sampai base camp dulu. Kita pulanglah, singkat ceritanya kita ikut sama rombongan yang lain. Kita alhamdulillah selamat, gak ada drama ini itu, gak ada harus berantem, kita sampai ke base camp. Yang mungkin agak lebih lambat, jam 9-an kita baru sampai lah ke bawah gitu kan. Walaupun gak hujan, ya udah kayak bentar-bentar berhenti, cuman gak ada yang harus cekcok gitu kan. Gak ada yang ngomong ini itu. Ya udah kita ngikutin, kita sampai ke base camp lah. Nah baru di base camp kita baru konfirmasi, kita baru ngasih informasi ke pihak base camp bahwa ada salah satu teman kita yang masih di atas, di pertengahan pos 4 ke pos 3 lah gitu. Kita kasih fotonya, kita kasih tahu namanya, titik terakhirnya ada di mana gitu kan. Tapi tim evakuasi nggak bisa langsung ke atas, nggak bisa, karena posisinya udah lumayan malam dan pas udah kita nyampe ke base camp tuh udah mulai rincik-rincik hujan lagi gitu kan. Nah tapi kita dapat informasi dari yang turun, pendaki yang turun juga, kan selalu ditanyain gitu kan, nanti kasih info ya kalau misalkan gimana gitu lah. Kita ke pendaki yang 2 ini tuh tektokan lah, ngasih informasi aja ke pendaki yang lain kalau misalkan mereka baik-baik aja di atas gitu. Dan kita dapat informasi memang baik-baik aja dan mereka tuh cuman si pendaki yang 2 ini tuh ikut ngebeyeng sampai ke bawah, sampai biasanya ada yang jualan terus masang tenda kan. Nah ditolonginnya tuh sama tukang warung yang masang tenda. Jadi istirahat di sana gitu kan, bermalam di sana lah gitu kan. Jadi evakuasinya tuh berlangsungnya tuh pagi gitu. Jadi di malam itu tuh ditolongin sama yang punya warung, di tenda yang punya warung di situ. Berarti gitu dia kan. masih di atas tuh. Masih di atas sama 2 pendaki. Plot twistnya ternyata si 2 pendaki ini tuh yang satunya tuh ternyata baru pertama kali juga diajak sama yang warlock ini. Jadi yang pengalaman juga cuma 1. Nah yang agak anehnya tuh si pendaki yang punya pengalaman ini, yang warlock ini, malah nyuruh temennya yang 1 ini tuh buat turun sendiri. Udah lu turun aja, kasih tahu ke base camp Abah Anwar nih yang temennya ini kalau si Adeden ini tuh udah selamat gitu kan, udah bisa istirahat. Dan si pendaki yang yang masih baru ini tuh nurut aja, dia turun dengan bermodalkan senter, headlamp doang, gitu, turun sendiri.
turun sendiri, dan akhirnya yang hilang pendaki ini. Kita tuh ternyata sama-sama dari si pendaki yang nemenin Adeden tuh ngiranya kalau misalkan temennya udah sampai bawah, gitu kan, dan kita yang di bawah nggak tahu apa-apa. Sampai pada akhirnya pas ada proses evakuasi pagi-pagi dan jam 7 jam 8-an si Adeden ini udah bisa dibawa ke base camp, kita kan ketemu tuh sama pendakinya. Kita ngobrol, mana bang temennya yang satu lagi? Lah, teman saya udah turun, saya nyuruh malam, gitu kan. Karena kan kita juga dia mepet waktu lah gitu kan, besoknya ada pekerjaan gitu kan. Jadi ya dia juga mau turun sendiri, bukannya harusnya udah sampai ya? Lah nggak ada gitu kan, dia di base camp mana gitu kan. Terus si pendaki yang ini yang nolongin teman aku tuh langsung nyari informasi benar gak ke base campnya, karena kan dia bantuin dulu ke base camp kita kan, baru dia nyari tahu informasi ke base campnya dia gitu kan. Nggak ada, nggak nyampe base camp. Dan setelah disusur lah gitu kan, disusur dicari ke atas, hilang. Yang hilang justru yang nolongin. Waduh. Dan kabarnya sampai sekarang, wallahu alam, gak ada informasi lanjutan. Ya sempat dicari lah, kan ada jangka waktunya juga kan kalau pencarian tuh. Ini nggak ditemuin, entah mohon maaf kayak jasadnya dalam keadaan meninggal pun nggak ada. Nggak ada penolong yang malah jadi kena gitu. Si Adeden pulang dengan selamat walaupun kakinya cedera. Tapi temennya pendaki ini yang hilang gitu. Nah, kita yang ngerasa makin bersalah dong gitu kan. Ini nolongin teman kita, ini nolongin rekan kita. Kenapa orang lain yang jadi kena gitu kan? Apes gak ada di kalender, emang gak ada di kalender. Cuman kan kalau ini bukan apes ya gitu kan. Mereka udah sampai tektokan rela bermalam di atas gitu kan, masih di pos 4 mau ke pos 3, kenapa endingnya ini harus orang lain yang hilang gitu kan. Kita tuh nggak tahu kelanjutan beneran sampai sekarangnya tuh nggak ditemuin gimana, karena informasi terakhir sebelum kita pulang dari base camp tuh memang belum ketemu. Dan kita kan sempat ada komunikasi sama pihak base camp untuk 2-3 hari setelah pendakian, kita nanyain infonya, ternyata belum ada. Pencarian tetap dilakuin, tapi nggak ada titik terangnya. Si satu pendaki ini tuh, kita dari nungguin si Adeden turun tuh, udah kita cuman istirahat sejaman doang, kita pulang. Kita pulang karena kan besoknya udah mulai masuk kampus kan di situ kan, dan harusnya ini kita tuh pulang lebih awal gitu kan, pulangnya harusnya malam jadi ke siang gitu kan. Ya mau gak mau kita tuh cuman berbekal nomor WhatsApp pihak base camp buat menanyakan informasi lanjutan. Informasi lanjutan itu kan yang hilang pendaki itu 2-3 hari itu kita masih komunikasi nih sama pihak base camp gitu kan, nggak ada informasi atau titik terangnya, nggak ditemuin gitu. Kita tapi alhamdulillahnya kita pulang dengan selamat. Kita pulang ya udah naik mobil, kita pulang perjalanan, cuman beda kalau berangkat kita excited banget, bisa nyanyi-nyanyi, ngobrol banyak, pulang kita diem-dieman. Diem-dieman sampai kampus. Sampai udah nyampe kampus, sampailah semuanya gitu kan, kita sampai kampus, kita berhenti, kita cuman pamitan. Oke, nanti dokumentasi ini itunya kita lanjutin setelah masuk kampus dan rapat organisasi ya gitu. Gitu. Dari situ alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kejadian apapun. Cuman yang jadi pertanyaannya, si pendaki ini kemana gitu. Karena kita cuma mendapatkan informasi itu 3 hari setelah pendakian tuh masih nihil lah. Belum ada titik terangnya. Nah di situ yang masih tanda tanya sampai sekarang gitu. Kita pun nggak mungkin dong terus-terusan nanyain ke base camp kayak tiap hari, ini ada gak, nggak mungkin. Ya udah kayak tenggelam sama waktu aja. Ya mudah-mudahan aja ketemu. Mudah-mudahan ya ketemu, karena kita nggak tahu informasi lebih lanjutnya gitu kan. Kita cuma beberapa hari doang tahu informasi itu.
kayak gitu. Setelah itu ya udah kita menjalankan aktivitas seperti biasa lah gitu kan. Cuman pertemanan dan organisasi kita langsung berantakan, vakum, langsung tutup. Karena kan si Adedin itu sebagai ketua, Teh Lulu wakil ketua di organisasi itu. Mereka udah nggak sejalan, udah nggak satu tujuan, udah nggak satu visi misi gitu kan. Dari kendala itu Teh Lulu udah ngerasa nggak bener, mundurin diri aja. Bukan masalah karena pendakian doang, ini pendakian loh gitu kan. Belum hal-hal yang lain gitu kan. Gimana kalau ego ketemu ego, api ketemu api, gak akan bener. Mending ditutup atau gak cari pengganti lain. Udah dari situ tutup. Kita menjalankan aktivitas biasa aja gitu. Nggak ada organisasi. Gak ada. Masuknya kita malah ke BEM, organisasi intra setelah itu. Nah dari situ tuh komunikasi kita tuh justru jelek. Mungkin kalau sama yang cowok-cowok yang lain tuh kita nggak kenal kan gitu kan. Jadi ketemu di organisasi ya udah gitu kan. Jadi kita masih bisa tegur sapa. Tapi kalau misalkan sama si Adedin itu semuanya jadi berjarak. Mereka tuh ngejaga jarak aja. Ya udah seperlunya aja, secukupnya aja gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, tadi kan juga lu sempet ada cerita nih, nanti bakal diceritain kenapa si Kang Deden tuh seperti itu. Nah, kenapa tuh? Tujuan dia gitu kan ya. Jadi kita tuh tahu dia punya tujuan tertentu tuh setelah kita ada di base camp. Kita tuh sebenarnya pas jalan udah ada kendala ini itu tuh kita mah ya udah tetap ngejalanin itu doang kan. Ngejalanin perjalanan, kita nggak tahu di balik itu tuh ternyata ada omongan-omongan sama perilaku Adeden yang kita nggak tahu. Ternyata plot twistnya dia bawa satu foto cewek. Iya. Aku juga nggak kenal sih itu fotonya, foto ceweknya siapa gitu. Intinya kayak dia bawa foto Polaroid yang kecil lah, sedang gitu kan. Dibawa sepanjang perjalanan. Dan ternyata dari awal pos 1 tuh dia udah ngomong ke cowok-cowok yang lain lah, anggota yang lain. Kalau dia tuh punya wishlist lah sama si perempuan ini tuh buat naik Gunung Gede. Tapi gak kesampaian karena mungkin asmaranya kandas lah kayak gitu lah. Aku juga kurang tahu iya. Dan si perempuan ini tuh udah yang sama cowok lain gitu. Dan ya udah akhirnya dia bawa fotonya. Maksud tertentunya tuh sebenarnya kita juga nggak tahu ya 100%-nya validnya gimana. Dia cerita ketika kita berhenti di pos 1 tuh kan kita berjarak kan. Mereka ngobrol, kita kan nggak tahu, nggak ikut-ikutan. Nah dari situ ya udah si Adedin tuh ngobrol ke si cowok-cowok tuh, gue bawa foto ini gitu kan, nanti gue sampai puncak, ini foto gue harus tancapin pakai paku. Kalau dia nggak naik sama gue, dia nggak boleh naik sama siapapun. Nah kita tuh di sini nggak tahu bakal ada malapetaka apa nih gitu kan, karena kan kita taunya udah di base camp dong. Kita tuh jadi mengaitkan pikiran kita yang satu ke sini, yang satu ke sini, kayak mungkin ini ada sangkut pautannya, mungkin ini yang terjadi di atas tuh gara-gara ulah dia gitu kan. Kita gak menyalahkan Adeden, cuman tujuan tertentu dia tuh menurut aku sih salah ya gitu kan. Kenapa harus bawa-bawa foto perempuan dan niat mau ditancapin pakai paku ketika udah di puncak. Dan itu benar terjadi, dia nancepin foto itu di puncak, di semak-semaknya, ya udah disimpan, ditaruh. Tujuan validnya tuh apa kita kurang tahu tuh. Tujuannya lu nggak bisa naik sama gua, lu nggak boleh naik sama siapapun. Iya gitu kan, atau cuman itu doang atau ada yang lain gitulah gitu. Dan kenapa mungkin di perjalanan kita dia pun banyak ngeluhnya, banyak ngomong ini itu, mungkin ya gitu kan. Ini dari perilaku dia sendiri gitu kan, dari tingkah laku dia sendiri gitu kan. Yang harusnya mungkin kita lancar, gak ada hambatan, kita gak menyalahkan dia atau menyudutkan Adedennya. Tapi praktek dia tuh yang menurut aku pribadi ya, gak dia harusin dan gak dibenerin gitu.
bawa foto cewek gitu kan. Mau cewek mau cowok juga tetap aja. Ngapain dibawa ke gunung? Gitu. Kan ada HP ya. Iya. Masa ditancap sih. Tapi emang ngapain gitu. Kita aja Iya. yang sadar ngapain harus bawa foto cewek gitu. Nyadar gak sih kita tuh jadi ngerangkum cerita. Kayak ketika perjalanan naik sama pulang, dia yang lebih banyak kendala gitu. Apa mungkin dari perilaku dia sendiri gitu kan. Oh. Sebab akibatnya Iya, gitu iya. kan. Dia kayak gini, dia sampai harus dievakuasi ya karena ulahnya. Tindakannya gitu. Itu tuh baru berani diceritain sama anggota cowoknya ke Teh Lulu. Teh Lulu barulah nge-share ke kita gitu. Tapi selain nanya masalah Deden itu, ada lagi nggak tuh dari 13 orang ini yang ngerasain kejadian-kejadian aneh pas pada saat itu? Kalau kejadian anehnya enggak, tapi lebih ke capek fisik sih. Oh, maklum pertama kali ya. Maklum pertama kali gitu. 13 orang ini tuh pertama kali 2 orangnya yang baru naik gitu. Cuman mungkin nggak tahu halusinasi atau apa. Ada beberapa, nggak beberapa sih, ada satu cowok yang ngerasa tadi gue ngelihat pendaki ini tuh udah turun gitu kan. Tapi kok masih ada di belakang ternyata. Ini tuh kayak ngejelasin detail 2 pendaki cewek cowok, satu cewek ini tuh pakai baju pink sama kerudungan, celana hitam. Cowoknya koloran biasa. Gue ngelihat ini tadi udah lewat deh, tapi kok ada di belakang. Ditanya, sempat ada ditanya kayak, bang, bukannya udah turun ya? Gitu. Enggak bang, dari tadi gue masih di belakang lu. Gitu. Gak tahu karena faktor mereka capek gitu kan, atau emang bener gitu kan, ada kelainan gitu kan, ada hal-hal lain gitu. Kalau itu kan buat evakuasi si Deden. Nah, untuk pendaki yang satu ini nih, kita tuh taunya dicari tapi nggak besar-besaran gitu. Karena jadi kita pun tanda tanya, nggak nyampe ke base camp tapi dari atas sudah turun gitu kan. Dan posisinya si pendaki yang ini tuh temenan sama yang warlock ini sama pendaki hilang tuh, mereka temenan tuh dari sosmed gitu, kayak mungkin dari TikTok berkenalan atau gitu. berkenalan terus ayo daki gitu. Dan mungkin aja gitu bisa kan. langsung nyelonong kali ya. Nyelonong pulang dan komunikasi terbatas. Nah, itu pikiran positifnya ya gitu kan. Tapi kan kalau misalkan memang bener hilang beneran pasti ada beritanya. Beritanya tuh yang sekarang tuh masih simpang siur dan udah gitu kan, kayak ngikutin alur udah tenggelam sama waktu gitu. Dan mudah-mudahan aja selamat lah ya. Amin, ya mudah-mudahan selamat. Hilang. Mungkin dia punya alasan tersendiri gitu kan, kenapa dia langsung hilang gitu langsung pulang gitu ya. Gitu kan, entah mungkin ya kita positifnya HP-nya di jalan hilang, terus sosmednya nggak bisa dibuka, nggak bisa ngabarin, ganti kartu, gitulah positifnya. Sehat-sehat lah ya di sana. Ya sehat-sehat. Tapi gitu kan. ada kan sempat bilang nih, setelah lu merasakan di depan lu hitam dan di samping lu ada yang tidurin pocongnya, kan setelah itu lu nggak sadarkan diri hingga sampai pagi. Iya sampai pagi. Kalau aku ngerasanya nggak sadar tuh nggak ada apa-apa lagi. Kayak tidur aja berarti ya? Tidur biasa. Tapi menurut 2 teman lu di atas ini gimana? Ngocehnya tuh, teh kenapa sih ini pocongnya tuh gitu. Nyebut kayak pocongnya tuh nggak hilang gitu kan, tetap nidurin gitu kan, tetap nidurin pundak gitu kan. Kenapa sih gitu kan, orang perut sakit gitu. Tapi omongan aku tuh nggak takut pocongnya tidur kayak sih. Biasa berarti ya? Kayak ngomong aja, ini pocongnya tuh kenapa sih masih tetap tidur di sini gitu. Itu tuh aku ngoceh adalah setengah jam sampai 1 jaman. Sampai akhirnya aku juga tidur katanya gitu. Karena kecapean gitu ya? Mungkin ya gitu kan. Aku dan juga kurang paginya tahu. baru ngerasain dulu. Paginya aku kan sempat kaku dulu tuh, yang nggak bisa gerak sampai jam 8-an. Gak tahu, kalau sekarang mah kan bisa dibilang ada yang namanya rep-repan tuh yang kita nggak bisa ngomong, kayak kekunci, kaki. Tapi kita bisa ngeliat gitu ya? Bisa ngeliat gitu. Kalau ini tuh, ya udah aku juga melek, tapi badan, mulut semua nggak ada yang bisa digerakin. Pada saat itu teman-teman lu gimana tuh reaksinya? Berusaha tetap apa sih namanya tuh kayak ngasih doa ke kuping lah. Aku tuh ngedenger kayak pin istighfar, pin bismillah, pin baca doa Al-Fatihah gitu kan. Sebisa-bisa lah. Terus aku juga sadar dikasih minuman dari botol aqua kayak, tapi ya udah karena kan nggak bisa apa ya, menerima lah gitu kan, karena emang kaku banget. Ya udah si air tuh mengalir juga ke sini gitu. Itu tuh kaku yang mereka tuh masih mikirnya ini mungkin karena faktor PMS lah gitu kan, kecapean lah gitu kan, kram lah, kakunya bisa. Teman-teman aku tuh yang tetap ngeyakinin positif gitu kan, positif lah pikirannya gitu.
kita harus baik-baik aja, kita harus selamat gitu. Pulang Jam- pergi selamat gitu ya. Gitu. Sampai jam 8-an tuh baru bisa gerak tuh. sendiri. Aku ngerasa kayak abis kaku banget, langsung dilemesin. Oh, kayak langsung normal lagi ya. Langsung normal, cuman lemes doang gitu. Tangan bisa gerak, Oke. mulut bisa ngomong gitu. Tapi kok bisa ya Pas ya? Itu yang jadi tanda tanyanya. Berarti teman-teman lu ngobrol, baca doa segala macam buat nyadarin lu denger semua. Denger pas lagi mah denger kayak Pin baca doa. Karena posisinya kan udah melek, cuman badan, mulut kayak bisa digerakin. Sip. Tapi di situ yang bayangan hitam yang nidurin di sini tuh emang udah gak ada. Pagi-pagi tuh aku bangun dengan keadaan melek, badan yang gak bisa gerak sama mulut itu. Tapi setelah itu normal lah ya. Normal, setelah itu normal. Nah, ini kan pendakian di tahun 2022 ya. Mm-mm. Ya, mungkin ini berarti hampir 4 tahun yang lalu nih. Mm-mm. Nah, setelah itu lu mendengar kisah-kisah dari si Deden nggak sih? Kenapa sih dia sempat ada obrolan, gue udah ditungguin di sini, gue pengen di sini aja gitu. Sempat dengar-dengar berita itu nggak karena apa tuh? Kalau denger kayak selewat doang sih. Dia Iya. mungkin sharing ke teman-temannya. Heeh. Gue tuh ngerasa ada yang seneng sama gue, cewek di atas gitu. Oh. Yang katanya mau dampingin gue kan kan ceritanya dia juga udah bawa foto-foto ini gitu kan. Lagi Ibaratnya patah hati lah ya. patah hati. Ibaratnya si cewek yang mau nemenin dia tuh udah tahu kalau dia lagi patah hati lah gitu kan, dalam tanda kutip patah hati. Dia yang mau nemenin selamanya di atas gitu. Ya udahlah gitu kan. Gimana gue gak tertarik gitu kan. Gue butuh ketenangan. Tipu daya cewek kan gitu kan. Sangat kuat. Ya udah, gue mending diem di atas aja. Tapi kan cewek yang dimaksud ini kan dalam artian penunggu gunung sana berarti ya? Iya, Bukan karena asli nggak ada manusia. wujudnya. Nggak ada wujudnya. Karena kan dia juga sadar nggak ada wujudnya di sini nih gitu kan. Dia pasti Iya. dia juga sadar ini tuh penunggu sana gitu kan. Penunggu sana yang di sana karena nggak ada wujudnya. Kalau misalkan ada wujudnya dia pun ngomong pasti Bocah mana? bocah mana. Iya Iya. betul kayak gitu. Kita ketemu kenalan di mana, dia orang Oke. mana gitu. Ini enggak. Nggak ada ini. Nggak ada. Dia mungkin agak sadar agak enggak, tapi dia ngerasa ya udah kalau sama manusia nggak bisa, Oh, ada yang bisa gitu kan. cetek banget pemikirannya. Nah pemikirannya itu yang Nah. sebenarnya bisa jadi besar lah buat orang lain, resikonya jadi besar lah Iya. gitu. Iya, buat efek dia kan yang lain kan Yang rombongannya lainnya juga. kena kan. Kita menginduknya ke dia kan gitu. Nah, pertanyaan gua nih, kok bisa hilang sih Si kotoran lu itu? Apa maksudnya bekas mens lu itu? sampai sekarang kalau dipikirin nggak Itu kan selesai. mohon maaf ya, daleman terus juga Si kembaliknya slayer slayer sih, juga itu slayer. disatukan di kantong plastik dan lu Di taruh di di tas. tas kecil lah gitu kan, maksudnya misah lagi beda. Iya. Itu tuh kan digabung sama pembalut-pembalut yang masih bersih lah gitu kan. Oke. Jadi ketika aku pas naruh sampah pembalut setelah ganti, udah gak ada. Tapi pembalut yang baru ada? Ada. Pembalut baru yang bersih tuh ada semua. Yang kotor malah nggak ada? Yang kotornya yang ada darahnya nggak ada. Kemana tuh? Yang jadi pertanyaan dan tanda tanya sampai sekarang yang nggak bisa dijawab itu. Siapa yang mau ngambil? Siapa yang mau ngambil kalau ulah manusia pun buat apa gitu. Aku di tenda cuma bertiga. Setelah pendakian itu, lu kan ini baru pertama kali naik. Nah, setelah itu sempet naik gunung lagi nggak? Sempet takut banget sih. Karena setelah itu juga aku kan nggak lama sih, sekitar 2 minggu dari sana. 3 mingguan lah, sebulanan jangka panjangnya tuh. Aku pindah kampus. Oh. Ngerantau ke Jakarta. Oh, berarti itu Gitu. pertama kali. Pertama kalinya gitu kan. Aku sempat naik lagi tuh ke Gede juga, tapi pas udah di Jakarta. Tapi tetap gak nyampe puncak karena waktu itu ikut TikTok sih. Karena pas aku ngerantau ke Jakarta tuh memang kerja sambil kuliah. Oh, jadi oke. waktunya memang mepet-mepet banget, gak bisa memaksakan lah gitu. Berarti kan lu setelah kejadian itu lu nggak kapok ya? Gak kapok sebenarnya, kalau masih ada waktu tetap gak kapok. Dan sempat naik lagi kan sekali ke Gede Oke. tuh waktu itu. Iya. Sisanya mah paling yang masih kayak cuman ke Sunan Ibu, ke Pengradinan kayak gitu doang. Yang memang yaudah kita di bawah Heaven kan, kalau itu masih bisa kita jalan santai gitu kan. Kalau menurut aku ya pas waktu itu naik Gede tuh udah paling berat. Putri udah paling berat pertama kali menurut Iya, aku iya. gitu kan. Cewek Udah karena begitu hujan lagi ya? Udah karena begitu dapatnya hujan. datang bulan juga ya? Datang bulan itu sih yang paling berat karena sakitnya. Oh, Sakit perutnya sama oke. pas keluar darahnya itu yang nggak bisa ditahan. Kalau mungkin capek pegel, ya udah nanti bisa diobatin gitu. Selesainya ini yang sakit perut sama kendalanya tuh kenapa harus
hujan dan PMS ketika di perjalanan. Oh, Itu. Tapi lu sadar nggak sih semua kejadian yang lu alami dan rekan pendakian lu pada saat itu nih karena apa nih? Pasti kan semua sesuatu kejadian pasti kan ada sebabnya. Mm-mm. Kira-kira menurut lu ini kan cerita di 4 tahun yang lalu. Mm-mm. Nah setelah sekarang ini lu berpikir karena apa ya? Karena apa ya? Karena apa tuh kira-kira tuh? Mungkin mohon maaf ya, karena ulah si Adeden ini yang terlalu, menurut aku itu nggak bener-bener nggak dibenerin gitu loh. Oke. Untuk aku salah banget. Intinya poin yang bisa aku tangkap tuh, kenapa harus membawa foto perempuan naik ke gunung, dibawa ke gunung dan harus ditancepin sama paku gitu kan. Oke. Menurut aku alam nggak suka. Kita ngejaga alam, pengen keindahan alam, kenapa harus dikotorin? Itu juga salah satu bentuk pengotoran alam gitu kan. Ini udah bersih nih, alam udah bersih. Kenapa harus menyangkut pautkan hal-hal kayak gitu? Itu pribadi yang memang nggak harus dibawa ke alam gitu. Dan di situ juga aku kan sempat aku yang trouble juga gitu kan. Tapi kan setiap perjalanan selalu banyak keluhan dari si Adeden ini. Sampai dia harus dievakuasi gitu kan. Sampai dia harus ada kali kepleset lah ini itu. Ya menurut aku berat di dianya gitu kan. Terlepas dari mungkin ada dari omongan kita mungkin atau perilaku kita, tindakan kita yang agak salah yang kita nggak sadar gitu kan. Tapi yang bisa digarisbawahi, yang kelihatan depan mata kita, yang omongannya bisa kedenger sama kita, yaitu dari sifat perilakunya si Adeden ini gitu. Oke. Kayak gitu sih kalau Karena satu orang jadi iya merembet gitu ke kan. semuanya. Dan bahkan sekarang si satu pendaki ini yang niatnya nolongin gitu kan, bahkan udah nolongin, yang kita nggak tahu keberadaannya di mana gitu. Mudah-mudahan selamat gitu kan. Mungkin ya kita positifnya HP-nya hilang atau ganti kartu, nggak keburu nge-save nomor si temennya yang warga lokal ini, jadi nggak bisa ngabarin gitu kan. Berpikir positif aja. Kita mencoba berpikir positif terus gitu. Oke, Kak Vina, ini cerita pengalaman yang menurut gua kredit banget ya. Dari awal perjalanan sampai turun lagi itu selalu dengan adanya konflik antara ketua dan wakilnya. Iya betul. Padahal kan mereka berdua seharusnya menjadikan contoh buat anggotanya lah gitu anggota kan. baru ya, supaya nggak seperti itu Nggak gitu seperti loh. itu. Bahkan kita pengennya nggak kapok buat naik gunung gitu kan. Tapi malah jadi kapok, yang lain juga kapok Dan gitu. setelah itu diberhentikan berarti. Diberhentikan termasuk organisasinya. Wah, sayang banget ya. Iya. Udah jalan begitu terus diberhentikan. Mungkin karena dilanjutin juga udah nggak searah gitu kan. Mungkin dilanjutin dengan ketua anggota baru. Kalau mereka masih sama-sama ketua sama wakilnya ini, ya nggak akan satu visi sama satu misi gitu. Tujuan mereka mungkin udah beda gitu. Nah, satu pertanyaan lagi terakhir nih menurut gue. Kan dia sempat bilang si Kang Deden ini ya sempat dievakuasi dan sempat beredar juga videonya di TikTok, tapi sudah di take down. Iya, betul. Pada di tahun itu memang sangat high. Berarti naik banget. FYP berarti ya? FYP, karena justru kita yang rekan-rekannya sebenarnya belum sadar. Itu tuh naik, ada videonya gitu kan. Ternyata pendaki lain tuh dokumentasiin. Kayak video, foto, dan ada beritanya sempat dievakuasi gitulah gitu kan. Dan pihak keluarganya ternyata pas udah naik gitu kan. Kayak kita tuh kan ada grup tuh, grup di kampus. Itu di-share lah. Nah, pihak keluarganya yang udah ngelihat gak terima lah. Ngerasa kayak kenapa harus diekspos, kenapa harus diupload. Berarti ini videonya bukan dari rombongan lu ya, dari pendaki lain? Iya, dari pendaki lain. Kita mah buru-buru ada yang sempet, kita mah cuma foto wajahnya aja, biar kalau ada apa-apa kita tahu, kita bisa nanyain ke pendaki lain gitu. Nah, justru ini dari orang lain, pendaki lain lah gitu. Aduh. Oke, Kak Vina, terima kasih banyak udah mau berbagi kisah pengalaman pendakiannya dan semoga bermanfaat nih buat kita semua yang mendengarkan di malam kali ini dan tetap dijadikan pelajarannya aja supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini nih, kecelakaan di gunung, jangan sampai kejadian lagi. Dan tadi juga sempat Kak Vina dengar ya, sekarang sibuk lagi buat usaha berarti ya? Iya, kecil-kecilan sih. Apa sih usahanya itu? Buket bunga sih. Buket bunga. Iya, kayak bakul bunga lah gitu kan. Buat wisuda gitu ya. Buat wisuda, hantaran, lamaran, kayak parsel-parsel gitu sih. Tapi di online tuh berarti? Online offline aku terima sih online sebenarnya. Shopee ada? Aku megangnya lebih ke di Instagram sih. Sekarang juga masih. Sekarang lagi naik tuh kan yang namanya Facebook Pro nih. Jadi aku
ngambil kesempatan itu. Oh, Aku di naikin di Facebook Facebook Pro Apa sama namanya itu? Lestari Bucket, boleh dicari aja sih. Wah, oke. Itu aku menerima kayak parcel mau Jabodetabek atau Itu luar bisa kota tuh itu ya? bisa diambil ke tempat aku juga gitu Oke, kan. bisa Kalau mungkin diantar juga gitu bisa ya? diantar juga. Oke, Gitu. terima kasih banyak. Nanti kita taruh di kolom deskripsi ya Boleh, FB Pro-nya. oke. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Kak Vina punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Paling kalau dari aku sih prepare yang proper ya. Jangan cuman kayak aku modal FOMO sama ikut organisasi gitu kan. Lebih tepatnya fisiknya, mentalnya disiapin benar-benar gitu kan. Naik gunung tuh nggak bisa disepelein Oke. gitu kan. Fisiknya juga gitu kan. Yang penting jaga omongan, tutur kata, kita ikutin apa arahan yang udah diarahin sama ketua kita, leader kita gitu kan. Yang pasti kita niat berangkat selamat, pulang selamat gitu kan. Oke. Jaga diri, hati-hati. Kita di sini tim. Setiap naik gunung kan jarang yang solo ya. Pasti kita bareng-bareng, naik bareng, pulang bareng. Jangan saling egois. Sampingin dulu lah egonya gitu kan. Kalau bisa marah boleh gitu kan, kayak kesel boleh, tapi kontrol. Kita harus tetap selamat, kita harus tetap punya dokumentasi yang indah bareng-bareng gitu sih. Intinya siapin diri lah gitu kan, siapin diri yang baik, fisiknya, mentalnya, semuanya. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman Betul. serta safety dalam melakukan pendakian. Dan yang lebih terpenting lagi nih, bawa kembali sampahmu turun. Mungkin itu aja dari Gobak Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.